Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ta'limul Huda Faiz Channel dengan pelajaran bahasa Arab dengan redaksi dengan referensi kitab Al-Ajrumiyah. Untuk season yang kedua, kami akan menyampaikan ciri-ciri kalimat isim. Ini adalah fondasi pokok bagi kita untuk membaca kitab-kitab kuning, mengartikan lafaz-lafaz dengan berbahasa Arab, karena untuk menentukan sebuah kata apakah dia menjadi subjek, objek ataupun predikat, itu harus mengetahui jenis kalimat yang dipakai. Dimana untuk subjek ataupun objek itu harus kata benda, maka kita harus mengetahui mana kata kerja, mana kata benda, dan mana kata keterangan atau kata sambung, sehingga tidak salah dalam mengartikan sebuah redaksi susunan kalimatnya, karena kita tidak salah dalam memposisikan kalimat tersebut dalam sebuah kalam, atau dalam bahasa Indonesia kita tidak salah dalam memposisikan status kata tersebut dalam sebuah kalimat. Oke, langsung saja kita masuk ke redaksi dalam kitab matan Al-Ajrumiyah. Seperti biasa kita akan artikan dengan bahasa Jawa terlebih dahulu sekaligus muradnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu mengko utawi kalimah isim iku yu'rafu bisa den kawruhi apa kalimah isim bisa den kawruhi bil khafdi kelawan hukum jar, wa tanwini lan bisa den kawruhi apa kalimah isim kelawan tanwin, wa dukhulil alifi lan bisa den kawruhi apa kalimah isim kelawan manjingi alif wal lami lan manjingi lam, wa hurufil khafdi lan bisa den kawruhi apa kalimat isim kelawan tenger pira-pira huruf khafat utawa huruf jar. Di sini ada dua pemakaian istilah, yaitu untuk khafat sama dengan jar. Jadi nanti kalau kita katakan khafat itu sama dengan jar, atau jar juga sama dengan khafat. Untuk muradnya dengan bahasa Jawa, saya bacakan terlebih dahulu bahwa kalimat isim saged dipun mangertosi kanthi tenger ingkang kesepisan hukum jar utawa khafat. Saya menika mawi idhofah atau dalam bahasa Indonesia disebut frase utawi mawi huruf jar. Ingkang kaping kalih saged pun tengeri mawi tanwin. Saya tanwin dhammah, tanwin fathah utawi tanwin kasrah. Ingkang salajengipun saged ugi dipun rumiyini mawi huruf alif lam utawa kita sebat mawi al. Kados menika al ini. Ingkang kaping sekawan saged dipun rumiyini mawi huruf jar ingkang cacahipun wonten 9, nggih menika min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, la atau li. Saged menawi kepanggih kalian dhamir ghaib, muzakkar utawa muannas menjadi laha, atau kadang berharokat kasroh lillah misalnya. Ingkang nomor gangsal saged dipun rumiyini mawi huruf ingkang kaginakaken mawi sumpah, menika huruf qasam ingkang cacahipun wonten 3, nggih menika wawu, ba, ta, kados wal asri demi masa, kados malih wal laili demi waktu malam. Oke, kagem bahasa Indonesia nipun cobi kita aturaken murad mawi cara bahasa Indonesia. Yang dinamakan kalimat isim, kalimat isim bisa kita ketahui dengan ciri-ciri. Kalau kita melihat dari penulisan, dari tulisannya, bisa kita lihat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama,
Dia menerima hukum jar atau khafat. Atau lebih mudahnya bisa dibuat sebuah frase penggabungan dua kata sekaligus. Contoh penggabungan kata ini, contoh penggabungan kata. Misalkan kita ambil contoh pintu kayu jati atau pintu kayu. Nah, itu menjadi sebuah kata, dua kata yang menjadi menunjuk pada satu benda. Pintu kayu yaitu pintu yang terbuat dari kayu. Kita sebut frase atau apa itu dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua, kita kalau membaca Al-Quran ada tanda fathah, ada tanda tanwin dhammah, tanwin kasrah, tanwin fathah. Nah, di situ kapan ada kata yang dengan menggunakan tanda tanwin, baik itu tanwin dhammah, tanwin kasrah, tanwin fathah, itu menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata benda atau dalam bahasa ilmu nahwu disebut dengan kalimat isim. Kemudian yang ketiga, kata tersebut didahului dengan al seperti ini, fal ismu, ini al ismu, al khafdi, at tanwin, di sini ada alnya, maka ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat isim. Yang keempat, bisa didahului dengan huruf jar yang jumlahnya ada 9. Di sini bisa dibaca sendiri. Dan yang kelima bisa didahului oleh huruf qasam, huruf yang digunakan untuk bersumpah, walaili wasyamsi wallahi wal asri. Itu contoh-contoh kalimat yang menggunakan huruf qasam. Maka kalimat yang ada setelah huruf wawu disebut kalimat isim. Oke, ke pembahasan selanjutnya, bahwa ciri-ciri kalimat isim ini, yang pertama hukum khafat. Kita contohkan contoh-contohnya. Misalkan dalam surat Az-Zalzalah ada kata-kata misqala dzarratin, misqala dzarratin, may ya'mal misqala dzarratin. Di sini ada dua kata disambung, digabungkan menjadi satu, misqala dzarratin. Ini yang namanya idzafah, penggabungan dua kata. Seberat biji zarrah. Di sini ini lafadz misqal dan dzarratin sama-sama kata benda karena keduanya berupa terkait idzafah. Untuk yang depan namanya mudhaf, yang belakang namanya mudhaf ilaih. Jadi di sini punya dua tanda sekaligus. Yang pertama idzafah, yang kedua dalam lafadz dzarratin ada tanwin kasrah, maka lafadz dzarratin ini adalah kalimat isim. Untuk yang kedua tanwin, nah contohnya seperti di situ, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan, kata-kata khairan ada tanwinnya, maka lafadz khairan ini adalah kata benda. Syahidun ada tanwin dhammah, contoh dari tanwin dhammah, maka lafadz syahidun juga kata benda. Dzarratin seperti tadi saya terangkan, dzarratin juga kata benda. Untuk selanjutnya yang kata atau kalimat yang didahului oleh al, seperti contoh al-adiyat dalam surat al-adiyat itu wal adiyati. Di sini ada alnya, al-adiyat, maka lafadz al-adiyat ini adalah kata benda. Jadi ini tambahan alnya. Seperti juga al-ardu, alnya di sini kata tambahan, huruf tambahan yang menunjukkan bahwa ini kata benda. Al-insana, ini alnya juga sebagai ciri-ciri bahwa lafadz al-insan adalah kata benda. Untuk selanjutnya huruf khafat. Huruf khafat tadi jumlahnya ada 9. Untuk contohnya bi ashabil fil, bi ashabi di sini jenisnya adalah jenis kata benda dengan ciri-ciri ada huruf jar ba.
ada huruf khafat yang berupa huruf ba. Nah, jadi ini terdiri lafadz bi ashabi terdiri dari dua kata, yaitu kata atau kalimat ya dalam kita pakai istilah bahasa Arab. Lafadz bi ashabi terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat huruf dan kalimat isim. Hurufnya adalah huruf jar. Nah, bi ashabi, maka kalimat yang berada setelah huruf jar ba ini adalah kalimat isim. Contohnya lafadz min sijilin. Min ini huruf khafat, sehingga kata yang ada setelah min ini adalah kata benda atau kalimat isim. Huruf jarnya min. Nah, seperti juga contoh lafadz ka'aswin. Ka'aswin, kafnya ini berdiri sendiri, artinya lafadz ka'aswin ini terdiri dari dua kata atau dua kalimat, yaitu kalimat huruf k-nya ini dan aswin kalimat isim. Nah, fokus kita pada kata yang kedua, yaitu aswin. Lafadz aswin ini dikatakan kata benda karena ada tanda dia didahului oleh huruf jar atau huruf khafat yang berupa kaf. Oke. Yang seterusnya bisa ditandai dengan huruf qasam, sebagai contohnya wal asri, demi masa, billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah. Ini contoh-contoh penggunaan huruf qasam, sehingga kalimat yang berada setelah huruf qasam disebut kalimat itu. Kita lanjutkan ke jenisnya atau macamnya huruf jar. Wahia utawi huruf jar iku min huruf jar min, wa ila lan huruf jar ila, wa an lan huruf jar an, wa ala lan huruf jar ala, wa fi lan huruf jar fi, wa rubba lan huruf jar ruba, wal ba'u lan huruf jar ba, wal kafu lan huruf jar kaf, wal lamu lan huruf jar lam. Wa hurufil qasami, di sini ada yang menjadikan lafadz wa hurufil qasami itu dengan majrur, ada juga yang menjadikan ini sebagai istinaf, menjadi mubtada wa huruful qasami. Kalau wa hurufil qasami berarti kita atofnya ke bil khafdhi tadi, bahwa kalimat isim bisa diketahui dengan huruf qasam gitu. Wa hurufil qasami lan bisa den kawruhi apa kalimat isim lawan tenger pira-pira huruf qasam utawa huruf kang ginawi sumpah. Wa ya uta huruf qasam iku alwawu huruf wawu, wal ba'u lan huruf ba, wa ta ulan huruf ta. Nah, untuk wa-nya di sini wa ini adalah kata sambung. Itu tanda alif lam tanda isim. Oke. Kita lanjutkan untuk makna dalam bahasa Jawanya masing-masing dari huruf-huruf tersebut, huruf khafat tersebut bisa dilihat dalam daftar. Min, saking, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal, kadang juga berharokat fathah, contoh minal, kalau setelahnya ada alnya, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Terus an, ramaitu sahma anil qaus, saya melemparkan anak panah jauh dari gendewa itu, busur panah. Sangking kalau bahasa Jawanya sangking, ala ingatase, bahasa Indonesia mungkin terhadap, kemudian fi di dalam, bahasa Jawanya ing dalem, rubah itu pirang-pirang atau terkadang, seringkali bisa bermakna itu. Kemudian fi, ini fi tidak ada pilihan harokat lain kecuali kasrah. Fi artinya sebab atau kelawan
atau dengan makna-makna yang lain. Untuk makna dari masing-masing huruf jar secara detail pada akhir kitab Al-Jumyah insyaallah kita sampaikan. Kemudian huruf kaf ini huruf tasbih yang artinya koyo atau seperti dalam bahasa Indonesia. Kemudian lam ini bisa lahu, bisa li, ya. Harokatnya bisa kasroh, bisa fathah, tergantung nanti kalimat setelahnya. Artinya kalau dalam bahasa Jawa ya maring atau kedue, atau juga bisa bermakna taklil krono. Dalam bahasa Indonesia ya bagi atau menunjukkan sebab karena. Kemudian huruf qasam. Huruf qasam ada 3 seperti tadi sudah kita sampaikan, wawu, ba, dan ta, semua artinya demi. Maka kalimat-kalimat yang jatuh yang berada dalam setelah kata-kata ini semua disebut kalimat isim. Oke, kita pembahasan kita kali ini contohnya misalkan begini, kita pakai redaksi yang sudah ada saja. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuril alifi wal lami wa hurufil khafdi. Kita harus bisa mengidentifikasikan mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, mana kalimat huruf, mana kalimat mana kata benda, mana kata kerja, mana kata keterangan, kata sambung. Tapi untuk sesi kali ini kita cukup mengetahui mana itu kalimat isim karena pembahasan kita baru sampai ke isim. Sebelumnya kita perhatikan satu persatu, kita uraikan satu persatu dari uraian dari rangkaian kata ini. Yang pertama adalah fa. Fa ini adalah huruf fasihah. Fa fasihah untuk memulai sebuah kalimat yang menjelaskan dari memerinci satu persatu dari pembagian unsur pembuat kalam. Kemudian kalimat yang kedua berupa lafaz al-ismu. Al-ismu ini tentu kita bisa mengetahui ini adalah kalimat isim. Tanjannya ada alnya, alifnya di sini kan gandeng dengan fa, kemudian lam ini, alif lam ini. Lafaz al-ismu ini adalah kalimat isim, posisinya sebagai mubtada. Kemudian kalimat yang ketiga adalah lafaz yu'rafu. Lafaz yu'rafu ini kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari', waqi'nya mufrad mudzakkar ghaib. Untuk keterangannya di season selanjutnya. Posisinya sebagai khabarnya lafaz al-ismu, khabarnya khabar jumlah di sini. Kemudian lafaz bi tadi kita contohkan, itu adalah huruf jar ya. Yang ada dalam lafaz bil khafdi adalah kalimat huruf masuk kategori huruf jar atau huruf khafat. Yang selanjutnya lafaz al khafdi. Al khafdi ini majrur dijarkan oleh huruf jar ba. Karena di sini satu ada tanda huruf jar ba-nya, yang kedua ada alnya, maka lafaz al khafdi ini masuk kategori jenis kalimat isim. Majrurnya dijarkan oleh huruf jar ba. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4 huruf wawu. Ini semuanya ini disebut kalimat huruf. Hurufnya masuk kategori huruf athof atau kata sambung. Berfaedah limutlaqil jam'i. Kemudian di sini ada lafaz dukhulil alifi, ya, ada alami, ada hurufil khafdi. Semuanya itu adalah kalimat isim di mana lafaz ada yang ditandai dengan al, ada yang ditandai dengan idhofah, seperti dukhulil alif ini dengan idhofah, hurufil khafdi ini dengan idhofah. Kalau ini dengan al, ya, dengan al alif. Maktufnya maktuf ke lafaz al-khafdi, makanya dengan tanda kasroh yang ke-7 ini. Nah, ini yang ke-8. Coba kita lihat dukhulil alif bi hurufil khafdi ini kalimat isim dengan tanda khusus yaitu idhofah.
sekaligus ataf ke bil khafdi artinya juga menyimpan amil yang berupa lafaz bi, maka di sini kalimatnya tanda ini dikatakan kalimat isim dengan dua tanda, ada alnya, ada idhofahnya, bahkan tiga ya, yaitu dengan hukum jar. Jadi kalau kita hitung, kita lihat di sini dalam kata fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa tukhil alif wal lam wa hurufil khafdi, itu terdiri dari 8 kalimat isim. Ada 8 kalimat isim dalam redaksi tersebut. Yang pertama lafaz al ismu, yang kedua lafaz al khafdi, yang ketiga lafaz at tanwini, yang keempat lafaz dukhuli, yang kelima lafaz al alifi, yang keenam lafaz al lami, yang ketujuh lafaz hurufi, yang kedelapan al khafdi. Semua itu adalah kalimat isim. Ya, semoga keterangan saya ini bisa dipahami dengan baik, jadi kita bisa mengetahui, mengidentifikasi mana saja yang berupa kalimat. Demikian dari kami. Simak video kami selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.